Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, tolong kalian jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demi untuk kalian, untuk orang lain, dan untuk sekitar kita. Baiklah, untuk hari ini, Bu Deneng ingin membahas materi kelas 12 di bab yang kedua. Setelah kemarin kita bahas tentang novel, sekarang kita bahas tentang artikel. Masih ingat? Atau belum pernah dengar? Apa sih artikel? Ada yang tahu? Oh, ternyata ada yang sudah tahu, ada yang lupa, ada yang belum tahu sama sekali. Baiklah, akan Bu Deneng mulai pembelajaran artikel dimulai dari pengertian dan ciri-cirinya. Kita bahas dari pengertiannya dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan artikel itu? Ya, betul. Artikel adalah karangan yang berisi tentang pendapat perseorangan atau sebuah lembaga atau sebuah kelompok yang menyatakan atau di dalamnya berisi tentang pendapat secara fakta maupun secara opini. Dan di dalamnya harus terdapat data yang valid. Jadi dapat kita simpulkan bahwa artikel adalah karangan yang berisi fakta dan opini yang disertai dengan data yang valid. Itu adalah artikel. Kemudian selain itu, data yang secara valid, baik itu opini maupun fakta, itu nanti akan dipublikasikan atau dipublish di media sosial atau media cetak. Itu adalah pengertian dari artikel. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian ciri-ciri dari artikel. Apa sih ciri-ciri? Kalau tadi sudah bahas tentang pengertiannya, sekarang kita bahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama, yang namanya artikel yang berisi fakta, kemudian berisi opini, tapi disertai data yang valid, harus objektif, harus bersifat efektif, logis. Itu adalah artikel. Kemudian ciri yang kedua, dia harus memiliki data pasti karena harus valid ya, datanya harus pasti. Kemudian singkat, padat, dan juga jelas. Lalu ciri yang lain adalah harus bersifat informatif dan juga faktual. Harus memberikan informasi dan harus fakta. Kenapa harus faktual? Kenapa harus fakta? Karena yang namanya artikel, sesuatu hal yang dikemukakan harus ada data validnya. Maka dia bersifat faktual atau fakta. Kemudian untuk sistematikanya bagaimana? Yang nama artikel menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa yang denotatif, menggunakan bahasa yang efektif, harus sistematis, harus memiliki sistematika yang tepat, harus memiliki sistematika yang runtut, yang jelas, ya. Jadi tidak asal menulis, mengungkapkan fakta, mengungkapkan opini, tetapi tidak runtut, tidak sistematis, itu tidak bisa. Karena dia sifatnya adalah baku formal, ya. Jadi harus sistematis. Nanti kita akan bahas tentang sistematikanya apa saja. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Apa saja tadi? Yang pertama adalah harus padat, ringkas, jelas, dan tepat sasaran. Kemudian karena dia bersifat valid, harus apa? Faktual, harus objektif, harus informatif. Kemudian penggunaannya adalah menggunakan bahasa yang baku, yang efektif. Kemudian harus sistematis. Itu adalah ciri dari artikel. Nah, kalau kalian sudah paham tentang pengertian dari artikel, kemudian tadi yang kedua adalah ciri-ciri dari artikel, sekarang saya mau bahas tentang struktur dari artikel. Ya? Untuk struktur, kenapa harus ada strukturnya? Karena sifatnya sistematis. Sistematis harus ada runtutannya, harus ada sistematikanya yang jelas. Nah, apa saja dari sistematika atau struktur dari artikel? Ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembuka. Pembuka disebut juga dengan orientasi. Di sini yang dikemukakan adalah tentang apa sih yang mau dibahas dalam artikel ini. Di dalam orientasi itu yang ada dalam artikel. Jadi apa yang mau dibahas dalam artikel ini masuk dalam orientasi.
Kemudian yang kedua, bagian isi. Bagian isi ini adalah pokok-pokok pembahasan dari artikel, dari temanya, dari apa tadi yang sudah dibahas dalam pembuka. Nah, itu nanti dibahas secara tuntas di bagian isi. Kemudian yang terakhir, hanya ada 3 ya. Yang terakhir adalah penutup. Apa itu penutup? Isinya adalah simpulan, garis besar dari yang sudah dibahas di bagian isi. Jadi intinya apa sih? Itu nanti ada pada simpulan atau bagian penutup. Jadi ada 3 tahap, ada pembuka, ada isi, kemudian ada penutup. Pembuka disebut juga dengan orientasi, isi adalah pokok bahasan, dan ketiga penutup atau simpulan. Nah, itu tadi adalah pengertian, kemudian ciri, kemudian yang terakhir adalah sistematika atau struktur dari artikel. Sekarang kita lanjut bahas tentang jenis dari artikel. Jenis artikel sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah artikel praktis. Kenapa disebut dengan artikel praktis? Karena di sini, di dalam artikel, itu pembahasannya lebih mengutamakan keterampilan daripada pengetahuan informasinya itu sendiri. Caranya bagaimana? Jadi artikel praktis ini lebih naratif, jadi mengutamakan tentang tahapannya, situasinya, kemudian tentang cara-caranya, itu adalah praktis. Contohnya apa? Contohnya artikel praktis itu misal tahapan untuk bisa lolos SNMPTN, atau tahapan untuk bisa lolos CPNS dan sebagainya, atau cara atau tips. Nah, itu adalah artikel praktis. Kemudian yang kedua adalah artikel ringan. Artikel ringan ini biasanya membahasnya diselipi dengan humor atau candaan atau sedikit hal yang sifatnya ringan. Jadi biar kita sebagai pembaca artikel itu sendiri tidak terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya terlalu apa? Terlalu serius. Jadi untuk artikel ringan ini biasanya disisipi humor atau hal-hal candaan atau hal-hal yang sekarang lagi tren apa sih? Biasanya ada kata-kata yang sifatnya seperti itu. Contohnya apa? Bagaimana ya caranya ilmuwan belajar atau bagaimana tips ilmuwan belajar? Kalau dilihat dari judulnya, ilmuwan itu kan berarti ini pembahasannya terlalu serius, pembahasannya terlalu luas. Tapi kalau dilihat di dalamnya ada selipan humor atau selipan yang kata-kata atau membubuhkan kata-kata yang lagi tren. Misalkan ilmuwan dulu itu tidak mengenal TikTok misalnya. Jadi cara belajarnya itu seperti ini, kemudian dibahas. Walaupun di dalamnya terdapat humor atau candaan, biasanya jenis artikel ringan seperti ini itu dia tetap informatif. Jadi tidak mengunggulkan atau mengutamakan humornya atau candaannya, tapi dia tetap pada prinsip artikel itu sendiri, yaitu informatif. Paham ya? Oke, kita lanjut ke jenis artikel yang ketiga, yaitu jenis artikel opini. Untuk jenis artikel opini ini sendiri yang sering sekali muncul dalam surat kabar atau media sosial yang sifatnya resmi, baku, informatif, kemudian yang berhubungan dengan informasi-informasi kenegaraan, informasi yang sifatnya umum tetapi lebih serius, sifatnya seperti itu. Contohnya misalkan di surat kabar yang ada di bagian laman-laman pojokan atau di depan yang di pojok bawah, kemudian yang di depan yang jadi sorotan di kotak kecil di bagian atas, itu contoh artikel tajuk rencana. Tahu tajuk rencana? Kelas 11 sudah pernah dibahas ya tentang tajuk rencana. Kemudian yang terakhir yaitu tentang artikel ilmiah. Dari namanya saja artikel ilmiah. Ilmiah berarti hasil dari kajian, hasil dari penelitian. Jadi yang namanya artikel ilmiah adalah artikel yang berdasarkan hasil kajian atau penelitian.
Jadi sifatnya informatif, lebih baku, kemudian terstruktur, kemudian secara sistematis yang sangat lengkap. Bahasanya pun harus bahasa yang baku dan ilmiah. Itu adalah artikel ilmiah. Contohnya apa? Misalkan skripsi, kemudian tesis, disertasi, kemudian penelitian-penelitian yang sifatnya ilmu dan yang lainnya. Itu adalah artikel ilmiah. Nah, itu tadi pembahasan tentang artikel, dari mulai pengertian, kemudian ada ciri-ciri, kemudian ada sistematika atau strukturnya, dan yang terakhir ini tadi adalah jenis dari artikel. Bagaimana? Sudah mulai teringat? Sudah mulai, oh iya, artikel sudah pernah dengar, oh iya, sudah pernah diberikan materinya walau sekilas dan sebagainya. Bagaimana? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang kalian pahami lebih lanjut, kemudian kalian pelajari lebih lanjut. Kalau masih ada yang belum paham, coba kalian tanyakan pada Bu Dening di kolom komentar video ini, atau langsung japri ke Bu Dening lewat WA pribadi. Oke? Jadi cukup untuk pertemuan hari ini, materi artikel tahap yang pertama. Untuk tahap berikutnya nanti akan kita bahas sama-sama tentang kalimat fakta dan kalimat opini, juga contoh dari artikel. Baiklah anak-anak, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Jangan lupa tetap semangat apapun yang terjadi kondisi kalian saat ini, harus tetap belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.